Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayan Syifa Syahida dengan nomor 2022 101 103 11146. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sistematika putusan dalam hukum perdata. Jadi yang pertama itu ada nomor putusan di atas, kemudian yang kedua ada irah-irah. Setelah irah-irah ada identitas para pihak. Identitas para pihak itu ada tergugat maupun penggugat. Nah, apabila keduanya didampingi oleh kuasa hukumnya, maka harus disertakan dengan surat kuasa. Nah, setelah identitas para pihak, di bawahnya ada materi gugatan atau gugatan itu sendiri. Setelah gugatan ada jawaban gugatan yang meliputi eksepsi. Nah, eksepsi itu ada tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dan juga ada catat formil dalam gugatan yang dibuat oleh penggugat. Kemudian setelah jawaban gugatan ada replik, duplik, kemudian ada pembuktian. Nah, dalam pembuktian tersebut apabila gugatan itu mengenai tanah, maka akan diadakan desente atau pemeriksaan setempat. Setelah pembuktian ada kesimpulan, dan kesimpulan ini hanya bersifat opsional. Setelah kesimpulan ada putusan. Nah, dalam putusan itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Apabila putusan tersebut berbunyi mengabulkan seluruh gugatan, itu artinya maka penggugat dapat membuktikan dalil-dalil dari gugatannya. Dan apabila putusan itu berbunyi mengabulkan sebagian dari gugatannya, itu berarti penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dari bukti-bukti yang diajukan. Dan apabila putusannya itu berbunyi menolak seluruh gugatan, itu maka tergugat berarti dapat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Nah, jadi putusan itu bersifat mengikat. Yang dimaksud mengikat adalah memiliki akibat hukum bagi para pihaknya, yaitu kreditur maupun debitur. Dan putusan dalam pengadilan niaga ini tidak memiliki upaya hukum banding. Jadi apabila ada pada pihak yang belum puas atas keputusannya, maka dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian ada sifat putusan, yaitu sifat serta-merta yang hanya dimiliki oleh permohonan pilot dan PKPU. Dan apabila dalam kasus kekayaan intelektual dan para pihak ingin mendapatkan sifat putusan yang serta-merta, maka para pihak penggugat dalam gugatannya dan tergugat dalam rekonvensinya itu harus membuktikan alasan hakim mengapa hakim harus menjatuhkan putusan yang bersifat serta-merta tersebut. Kemudian apabila permasalahan itu mengenai permohonan pilot dan PKPU, maka ada kurator. Nah, kurator tersebut itu ditunjuk oleh hakim melalui putusan. Kemudian dalam putusan apabila ada pertimbangan hakim atau pasal-pasal yang menjadi rujukan atau dasar untuk mengadili, itu harus dituangkan dalam putusan. Dan kemudian apabila ada hakim dalam persidangan yang memiliki pendapat lain dari kebanyakan hakim, maka pendapat tersebut juga harus dituangkan, tapi setelah amar putusan. Dan setelah putusan tersebut sudah keluar, maka para pihak dapat meminta salinan putusan. Nah, nanti salinan putusan tersebut akan diberikan oleh jurusita yang jangka waktunya adalah 3 hari setelah putusan diucapkan. Kemudian dalam kasus permohonan pilot maupun PKPU, apabila persidangan tersebut masih berlangsung, maka kreditur dapat mengajukan permohonan untuk sita jaminan terhadap debitur. Dan tujuannya adalah agar kreditur tidak rugi. Dan apabila majelis hakim telah mengabulkan permohonan sita jaminan dari kreditur tersebut, maka kreditur juga harus meletakkan uang jaminan terhadap sita jaminan tersebut. Nah, sita jaminan tersebut yang melakukan adalah jurusita. Kemudian dalam kasus ini kreditur juga dapat meminta kepada hakim untuk menunjuk kurator sementara. Baik, selanjutnya adalah maksimum hari persidangan dalam pengadilan niaga. Nah, yang pertama itu untuk hak cipta, itu jangka waktunya adalah 90 hari sejak permohonan atau gugatan tersebut didaftarkan. Kemudian ada paten. Nah, paten itu jangka waktunya adalah 180 hari. Kenapa 180 hari? Karena pembuktiannya lebih sulit. Dan itu juga berlaku pembuktian terbalik untuk perkara-perkara tertentu. Kemudian untuk permohonan pilot itu jangka waktunya adalah 60 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan. Dan untuk PKPU bagi yang mengajukan debitur itu jangka waktunya adalah 3 hari, dan untuk yang mengajukan kreditur maka jangka waktunya adalah 20 hari. Di sini saya akan menjelaskan terkait asal-usul penetapan sementara.
Penetapan sementara pada awalnya bukan berasal dari civil law, melainkan sebuah produk hukum yang berasal dari common law yang berasal dari Romawi kuno. Adapun cikal bakal penetapan sementara berasal dari sebuah kasus yang terjadi di Inggris pada tahun 1976 dengan para pihak, yakni Anton Pilar sebagai pemohon serta menggugat manufacturing process sebagai termohon. Kemudian terkait tujuan penetapan sementara adalah sebagai bentuk dari pencegahan diri terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Tujuan diberlakukannya penetapan sementara ini adalah yang pertama, yakni untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual pemohon dari jalur perdagangan. Kemudian yang kedua, yakni mengamankan dan mencegah hilangnya alat bukti. Dan yang ketiga adalah menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Kemudian dilanjutkan terkait dasar hukum penetapan sementara. Dasar hukum penetapan sementara di Indonesia ini secara garis besar itu seluruh peraturan perundang-undangan yang memuat perihal hukum formil sengketa di peradilan niaga. Contohnya, Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini bisa kita lihat dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian Undang-Undang Paten pada pasal 155. Selanjutnya terkait pasal 98 pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dan yang terakhir yakni Perma Nomor 5 Tahun 2012 tentang penetapan sementara. Terkait persyaratan pengajuan permohonan sementara, yang pertama adalah melampirkan bukti kepemilikan hak atau pemegang hak. Yang kedua, yakni harus melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak. Dan yang ketiga adalah keterangan yang jelas mengenai barang atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menyerahkan barang jaminan berupa uang tunai yang sebanding dengan nilai barang yang akan dikenakan penetapan sementara. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman saya yang telah menjelaskan terkait dengan penetapan sementara. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tersebut terkait dengan penetapan sementara, yakni dengan tata cara pengajuan permohonan. Yaitu dengan tata cara pengajuan penetapan sementara ini telah diatur jelas dalam Perma nomor 5 tahun 2012 tentang penetapan sementara. Dalam hal ini diatur dalam pasal 3 Perma nomor 5 tahun 2012 tentang penetapan sementara. Dalam ayat 1-nya menjelaskan bahwasanya permohonan itu dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh pemohon. Nah, dan apabila pemohon ini memberikan kuasa, yakni harus ditandatangani juga oleh pihak penerima kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus. Nah, yang kemudian yang ayat 2 dalam pasal 3 Perma nomor 5 tahun 2012 ini, permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan, di mana pengadilan tersebut meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran. Misalnya, pelanggaran tersebut terjadi di daerah Surabaya atau di daerah tempat di mana tinggalnya pelanggaran tersebut. Seperti contoh yang saya jelaskan tadi di Surabaya, maka pengadilan diajukannya permohonan tersebut di Pengadilan Niaga Surabaya. Kemudian ayat 3-nya menjelaskan terkait mencakup alasan-alasan diajukannya sebuah permohonan penetapan sementara tersebut. Karena kenapa? Karena permohonan harus mencakup alasan-alasan tersebut, dikhawatirkan bahwa pihak dari termohon dapat menghilangkan barang bukti. Maka akan menjadi kekhawatiran tersendiri untuk menghilangkan barang bukti yang ada di termohon, begitu. Kemudian di ayat 4-nya dalam pasal 3 itu menjelaskan permohonan didaftarkan kepada panitera, kepada kepanitraan pengadilan setelah membayar biaya perkara meliputi biaya proses, biaya PNBP, materai, dan menyerahkan jaminan. Berapa besar jaminan yang harus diserahkan? Yaitu besar jaminan yang harus diserahkan ialah harus sebanding dengan objek yang akan dijadikan penetapan sementara atau objek sitanya, begitu. Nah, kemudian setelah didaftarkan
didaftarkan dan memenuhi persyaratan, maka panitera itu akan mencatat terkait dengan permohonan tersebut, dan panitera pengadilan wajib menyerahkan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Yang mana dalam hal ini diatur dalam pasal 4-nya. Pasal 4 Perma nomor 5 tahun 2012, Perma nomor 5 tahun 2012 tentang penetapan sementara, yaitu dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, setelah permohonan memenuhi semua persyaratan pendaftaran, maka panitera mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam kepada ketua pengadilan. Nah, setelah diserahkannya permohonan tersebut kepada ketua pengadilan, maka ketua pengadilan tersebut dalam jangka waktu 1 kali 24 jam yang sama, maka akan menunjuk hakim dan menentukan hari persidangan, begitu. Nah, kemudian saya akan melanjutkan terkait dengan pemeriksaan permohonan ini. Dalam pemeriksaan permohonan penetapan sementara, setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan dari pemohon, maka hakim harus mempertimbangkan. Apa yang harus dipertimbangkan? Maka hakim harus mempertimbangkan apa yang diminta oleh pemohon. Kenapa harus dipertimbangkannya? Ya karena dikhawatirkan untuk menghindari itikat tidak baik dari pemohon, dan juga mempertimbangkan besarnya biaya jaminan yang akan timbul akibat timbulnya penetapan tersebut. Maka dalam hal ini, sesuai dengan pasal 5 ayat 4, maka setelah menerima permohonan dan mendengarkan dengan cermat terkait apa yang diminta oleh pemohon, maka selambat-lambatnya hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan itu memberikan putusan dalam waktu 2 kali 24 jam. Putusan tersebut apakah permohonan tersebut dikabulkan ataukah ditolak. Apabila dikabulkan, maka proses selama permohonan sampai penerbitan penetapan sementara itu maka sifatnya harus rahasia dan perlu digarisbawahi. Setelah penetapan itu terbit, maka permohonan tersebut bisa dikabulkan apabila sudah cukup bukti atau ditolak apabila tidak cukup bukti. Nah, apabila ditolak ini, maka uang jaminan harus dikembalikan kepada pemohon. Nah, setelah menerima permohonan, setelah pemeriksaan permohonan, maka selanjutnya adalah pelaksanaan penetapan sementara. Dalam pelaksanaan penetapan sementara ini dilaksanakannya terkait dengan dikabulkan, maka pengadilan menetapkan dan menyantumkan secara jelas tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan serta memerintahkan termohon dan pihak terkait lainnya untuk mengizinkan jurusita pengadilan yang dapat didampingi oleh pemohon dan 2 orang saksi untuk melaksanakan tindakan tersebut, dan juga menentukan hari, tanggal, jam, serta alamat dan tempat penyimpanan barang bukti, serta menjelaskan jumlah uang jaminan yang setara dengan nilai barang yang dimohonkan, dan juga termasuk biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut. Sifatnya harus rahasia dan perlu digarisbawahi. Setelah penetapan itu terbit, maka permohonan tersebut bisa dikabulkan apabila sudah cukup bukti atau ditolak apabila tidak cukup bukti. Nah, apabila ditolak ini, maka uang jaminan harus dikembalikan kepada pemohon. Nah, setelah menerima permohonan, setelah pemeriksaan permohonan, maka selanjutnya adalah pelaksanaan penetapan sementara. Dalam pelaksanaan penetapan sementara ini dilaksanakannya terkait dengan dikabulkan, maka pengadilan menetapkan dan menyantumkan secara jelas tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan serta memerintahkan termohon dan pihak terkait lainnya untuk mengizinkan jurusita pengadilan yang dapat didampingi oleh
pemohon dan 2 orang saksi untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dan juga menentukan hari juga. Menentukan hari, tanggal, jam, serta alamat dan tempat penyimpanan barang bukti, serta menjelaskan jumlah uang jaminan yang setara dengan nilai barang yang dimohonkan. Dan juga termasuk biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut. Nah, dan yang paling penting adalah dalam penetapan itu harus ada kalimat barang siapa yang tidak mentaati penetapan ini dapat dipidana dengan pasal 216 KUHP. Kenapa harus ada kata-kata tersebut? Karena kata-kata ini harus dicantumkan dikarenakan telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2012 tentang penetapan sementara. Kemudian setelah dilakukannya penetapan sementara tersebut, jurusita didampingi oleh 2 orang saksi dan pemohon serta hakimnya juga, maka tindakan selanjutnya adalah tindakan setelah pemberian penetapan sementara. Nah, setelah hakim mendengar keterangan kedua belah pihak antara pemohon, termohon ataupun pihak terkait, maka mempertimbangkan dengan seksama alat-alat bukti tersebut, alat-alat bukti dari pemohon, alat-alat bukti dari termohon berupa surat, dokumen atau apa yang menjadi alat bukti. Maka hakim memberikan penetapan sementara harus memutuskan untuk mengubah atau mengabulkan, atau membatalkan atau menetapkan penetapan sementara tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan tersebut. Karena apa? Karena hal ini diatur dalam pasal 10 Perma nomor 5 tahun 2012. Kemudian setelah para pihak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan argumentasinya, untuk menguatkan argumentasinya masing-masing, maka akan timbullah sebuah tindakan setelah penetapan sementara. Dalam tindakan pemberian penetapan sementara tersebut, maka akan timbul 3 kemungkinan hasil dari hasil pemeriksaan lanjutan itu. Yang mana dalam 3 kemungkinan tersebut dijelaskan dalam pasal 11 ayat 1, apabila hakim menemukan fakta bahwa hanya sebagian permohonan pemohon yang terbukti, maka penetapan sementara tersebut diubah sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan, begitu. Dan di ayat 2-nya, apabila penetapan sementara tersebut diubah, maka uang jaminan yang diserahkan kepada pengadilan sebelumnya sebagian diserahkan kepada termohon secara proporsional. Nah, adapun yang kedua di sini dalam pasal 12 menyebutkan juga bahwa apabila pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka uang jaminan tersebut diserahkan kepada termohon dan termohon dapat melakukan gugatan balik, yaitu gugatan ganti rugi apabila uang jaminan tersebut tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang menimpanya, begitu. Dan kemudian tindakan yang akan timbul yang ketiga, yaitu dijelaskan dalam pasal 13. Bahwasanya apabila fakta yang ditemukan dari pemohon atas permohonannya, maka penetapan sementara tersebut akan dikuatkan dan uang jaminan yang disetor dikembalikan kepada pemohon. Karena apa? Kenapa dikembalikan? Ya karena dari pemohon sudah cukup bukti menguatkan para hakim sehingga uang jaminan tersebut dikembalikan lagi kepada pemohon karena tidak butuh lagi, begitu. Nah, sedangkan upaya hukumnya, dalam hal penetapan sementara tersebut dikuatkan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, melanjutkannya kembali gitu atas gugatannya. Nah, dan apabila pemohon ini tidak mengajukan gugatan tersebut selama waktu 30 hari semenjak tanggal penetapan sementara itu dikeluarkan atau ditetapkan, maka penetapan sementara tersebut akan berakhir dengan sendirinya. Nah, kenapa begitu? Karena ini sudah sesuai dengan pasal 15 Perma nomor 5 tahun 2012. Nah, adapun dalam penetapan sementara yang telah dibuat maka sudah bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Jadi, setelah keluarnya penetapan sementara itu sudah bersifat final dan mengikat.
tidak bisa melakukan upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, ataupun peninjauan kembali. Karena kenapa? Karena tidak bisa melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan tidak dapat peninjauan kembali. Ini telah diatur jelas secara sejelas-jelasnya dalam pasal 14 Perma nomor 5 tahun 2012 tentang penetapan sementara. Ya, mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya apabila ada tutur kata atau penjelasan dari kami yang kurang detail, manusiawi, kurang detail sehingga membuat timbul pertanyaan di benak penonton sekalian, kami mohon maaf. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.